Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai materi tentang teknik pembelajaran keterampilan membaca atau maharoh al-qiraah. Pembahasan yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran maharoh al-qiraah atau teknik membaca. Nah, pada pembahasan terdahulu itu kan kita telah mempelajari bahwa kemahiran menyimak atau maharoh istima dan kemahiran berbicara atau maharoh al-kalam, keduanya itu memang berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan. Nah, pada kali ini kita akan membahas keterampilan berbahasa Arab yang ketiga, yaitu tentang keterampilan membaca. Keterampilan bahasa maharoh al-qiraah merupakan keterampilan bahasa yang bersifat reseptif dan berkaitan dengan penggunaan bahasa tulisan. Karena membaca merupakan keterampilan bahasa yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan keterampilan bahasa lainnya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya di dalam hati. Al-Naqoh itu mengemukakan bahwa membaca itu pada hakikatnya mencakup dua hal. Yang pertama yaitu aspek mekanis, yaitu yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Dan yang kedua yaitu aspek kognitif, yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran penulis, menginterpretasi, mengkritisi, dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Nah, dengan demikian, jadi membaca itu mencakup dua aktivitas, yaitu yang pertama, kegiatan memperoleh materi tertulis secara fonetis, nah dalam arti dapat melafalkan tulisan melalui membaca nyaring. Sedangkan yang kedua yaitu usaha memperoleh makna suatu teks dengan teks tanpa adanya suara, yakni membaca di dalam hati. Nah, di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa perkembangan pengertian membaca itu menggambarkan tingkatan definisi dari yang paling sederhana ke yang bertumpuan kepada kemampuan fak al-rumuz atau sampai ke kemampuan sesungguhnya yang mengarah pada tingkat faham al-makru. Nah, kemampuan fak al-rumuz ini adalah kemampuan mengenali lambang-lambang bunyi bahasa dan melafalkannya dengan benar. Sedangkan faham al-makru adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, memetik makna dari lambang-lambang yang tersaji dengan bahasa tulis itu dalam arti yang sesungguhnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran maharoh al-qiraah atau tujuan pembelajaran membaca. Nah, agar tidak terkecoh dengan adanya beberapa tujuan pembelajaran membaca, kita itu dapat memfokuskan tujuan tersebut menjadi dua aspek dari inti pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran membaca untuk pemula, yaitu fokus pada pencapaian kompetensi pengucapan atau melek huruf, yaitu mengenali lambang bunyi, dan melafalkannya dengan baik dan benar sesuai aturan fonetik dan tata bahasa Arab. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran membaca tingkat lanjut diarahkan pada pencapaian kompetensi pemahaman al-faham al-makru, yaitu melatih siswa untuk memahami dan memetik makna dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis. Nah, jenis al-qiraah atau jenis membaca. Adanya tujuan membaca yang beraneka ragam berarti menyebabkan munculnya berbagai macam jenis membaca. Nah, pembagian jenis membaca itu bisa membantu kita dalam menentukan strategi dan media pembelajarannya. Tapi menurut pandangan para ahli bahwa pembelajaran membaca itu terdiri dari dua jenis, yaitu membaca dengan nyaring dan membaca di dalam hati. Membaca nyaring atau qiraah jahriyah yaitu membaca merupakan keterampilan yang harus mendapat perhatian serius dalam proses pembelajaran. Jadi sebab ia merupakan pondasi untuk mencapai semua kompetensi keterampilan membaca. Nah, membaca nyaring itu melatih pelafalan kata dengan jelas sehingga siswa dapat menghubungkan antara lambang grafis dengan fonetisnya. Sedangkan kalau membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan hanya dengan menggunakan bibir, mata, dan tanpa suara atau bisikan, bahkan tanpa menggerakkan bibir. Jadi maksudnya itu simbol-simbol tulisan berubah menjadi makna yang ada di benak si pembaca tanpa melalui fase pengucapan.
Nah, sedangkan tujuan utama membaca dalam hati adalah penguasaan dan pemahaman, baik pemahaman secara global maupun secara rinci-rinciannya. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran Maharoh Al-Qiraah atau teknik membaca. Nah, materinya itu biasanya berupa cerita, baik cerita panjang maupun cerita pendek. Tujuan utamanya adalah penguatan terhadap materi yang sudah dipelajarinya pada membaca intensif baik dari sisi kosakata maupun dari strukturnya. Nah, yang kedua yaitu materi pembelajaran qiraah atau membaca itu secara umum adalah huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter-karakter yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Nah, yang berikutnya yaitu ada media pembelajaran membaca. Nah, media pembelajaran membaca, seorang guru bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan film asing, teks bacaan, dan terutama yaitu buku pelajaran. Khususnya bagi siswa pemula atau menengah adalah menggunakan kartu. Jadi yang dimaksud dengan kartu di sini adalah sepotong kertas yang ditulisi dengan kalimat, alinea, atau cerita atau beberapa pertanyaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran Maharoh Al-Qiraah atau pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu metode pembelajaran membaca untuk pemula atau membaca dalam arti al-faq al-rumuz. Nah, dalam perkembangan membaca terdapat beberapa metode yang muncul yang berkembang, di antaranya pada metode ini yaitu yang pertama metode harfiah, kemudian yang kedua ada metode syautiyah, yang ketiga yaitu ada metode suku kata, kemudian yang keempat ada metode kata, yang kelima ada metode kalimat, dan yang keenam ada metode gabungan. Nah, yang kedua yaitu metode pembelajaran membaca untuk tingkat lanjut atau biasanya dalam arti faham al-makru. Metode pembelajaran membaca untuk tingkat lanjut yaitu pembelajaran qiraah bagi siswa yang sudah bisa membaca lambang tulisan dengan pengucapan yang baik. Di sekolah Mesir, fase ini dimulai pada halaqoh ketiga tingkat dasar yaitu siswa kelas 3 dan kelas 4 madrasah ibtidaiyah atau tingkat pendidikan idaiyah atau MTS dan sanawiyah. Nah, membaca pada fase ini tuh secara bertahap diarahkan kepada pencapaian tujuan membaca tingkat menengah dan lanjut yaitu pemahaman al-faham al-makru, yaitu meningkatkan cakrawala kebahasaan, penguasaan kosakata, pengukuran struktur bahasa, dan melatih pemahaman terhadap berbagai teks, menangkap makna global, memahami gagasan utama dan gagasan pendukung, membedakan antara fakta dan pendapat, merangkum isi kandungan teks secara memadai, dan memperoleh pengetahuan atau informasi baru. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran Maharoh Al-Qiraah atau evaluasi pembelajaran membaca. Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kemahiran membaca tingkat pemula atau membaca dalam arti al-faq al-rumuz, itu kita harus mengacu pada kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Nah, sebagaimana yang telah diuraikan bahwa kemampuan dasar jenis dari al-faq al-rumuz itu yang pertama ada kefasihan pengucapan, yang kedua ada kejelasan pelafalan, yang ketiga ada kelancaran pelafalan, yang keempat kesesuaian intonasi, dan yang kelima yaitu ketepatan penggunaan tanda baca. Nah, sedangkan untuk tes kemahiran membaca dalam arti al-faham al-makru atau reading comprehensions bisa diarahkan pada kemampuan memahami kandungan wacana baik yang tersurat maupun yang tersirat, memahami kosakata, memahami gagasan utama, menentukan topik, dan juga memahami tata bahasa. Nah, pada tes al-faham al-makru atau pada tes tingkat lanjut ini semua aspek dipertanyakan, baik itu memahami kandungan, wacana, kosakata, gagasan utama, menentukan topik, dan juga analisis tata bahasa. Hampir tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi artinya itu semua aspek itu diteskan, bisa diambil dari suatu teks. Nah, namun untuk analisis tata bahasa dan kosakata ada kalanya itu harus dipisahkan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi teknik pembelajaran Maharoh Al-Qiraah atau teknik pembelajaran membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.